Oke, kembali lagi di video kita kali ini khusus belajar sistem digital. Jadi kali ini kita pengen belajar bagaimana mendesain rangkaian sekuensial. Oke. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang rangkaian sekuensial, kemudian Anda belajar tentang clock, kemudian Anda sudah belajar kemarin tentang sedikit teori 4 jenis flip-flop. Nah, sekarang kita mau mencoba mendesain sebuah rangkaian sekuensial. Oke, ini kita review lagi ya tentang konsep map rangkaian sekuensial. Biar Anda yang kemarin belum paham, kita dalamin lagi ya. Jadi intinya rangkaian sekuensial itu adalah kita akan menghasilkan rangkaian yang outputnya, nih ya di sini kita akan lihat bahwa outputnya ini akan punya urutan atau sekuen tertentu. Jadi itu kata kunci yang mudah diingat-ingat ya. Jadi contoh misalnya ini gambarannya seperti ini. Kita pengen membuat rangkaian dengan pola tertentu. Nah, pola ini biasanya bisa kita trigger atau bisa kita desain yang nanti akan kita pelajari hari ini ya. Oke. Nah, untuk rangkaian sekuensial sinkron dia akan menggunakan yang namanya clock ya. Oke. Nah, ini kemarin kita bahas lagi ya. Ini kemarin sebuah bentuk rangkaian logika sekuensial sinkron. Jadi mungkin kemarin Anda ingat kemarin bahwa komponen penting dari rangkaian sekuensial ini kurang lebih ada dua ya, yaitu elemen memori atau disebut sebagai flip-flop atau latch. Yang kemudian kalau kita bicara sinkron adalah clock ya. Oke. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar ini. Nah, kali ini kita akan coba membuat sebuah rangkaian sekuensial sinkron ya. Oke. Nah, di sini nanti kemungkinan ada sedikit rangkaian kombinasional di mana nanti ini akan jadi semacam inputannya ya. Jadi Anda masih ingat kemarin bahwa simpelnya adalah outputnya dari ini akan kembali lagi menjadi masukan ya. Entah nanti masukan di dia sendiri atau nanti masuk ke elemen memori yang lainnya. Oke. Nah, oke, jadi kali ini kita akan belajar membuat desain rangkaian sekuensial. Jadi kita akan belajar membuat rangkaiannya dengan menggunakan elemen memori yang kemarin sudah dipelajari ya. Nah, mungkin kali ini kita di video akan banyak belajar berhitung dan nanti coba diimplementasikan ya, atau mungkin disimulasikan. Kita menggunakan contoh yang paling pertama ya. Ini contoh pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang rangkaian sekuensial. Jadi kita pengen membuat sebuah mungkin ini sebutnya lampu LED ya. Lampu LED, ada dua lampu LED, tetapi mau kita polakan, pola sekuensial menyalanya adalah seperti ini. Jadi awalnya adalah dari seperti ini. Anggap ada dua ya. Nanti lampu paling kiri nyala, paling kanan mati. Di step selanjutnya keduanya nyala. Di step atau state selanjutnya yang nyala sebelah kanan. Nanti balik lagi di keduanya mati. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan kalau ini dikodekan dalam bilangan biner, berarti ini bisa diartikan 00, kemudian ini 10, ini 11, dan yang ini adalah 01, di mana 1 menyatakan nyala, sedangkan 0 menyatakan mati. Oke. Nah, kita pengen mendesain rangkaian seperti ini dengan pola seperti ini, rangkaian sekuensial. Maka ini disebut sebagai sekuen ya. Ada sekuennya, ada urutannya. Kita pengen persis desain seperti ini, tetapi di sini kita mau menggunakan pilih salah satu aja ya elemen memori. Kemarin kita udah belajar ada 4, tapi di sini saya pengen menggunakan yang paling sederhana dulu, yaitu sebenarnya ada dua sih ya, menggunakan D flip-flop atau T flip-flop ya. Oke. Di contoh ini saya pengen menggunakan yang D flip-flop dulu ya sebagai elemen memori ya. Oke. Nah, kita ingat dulu ini kemarin sudah kita bahas tentang D flip-flop. Jadi kalau Anda masih belum paham, mungkin lihat lagi video tentang kemarin tentang elemen memori, karena ini akan jadi penting karena nanti salah satu dasar kita mendesain ini adalah kurang lebih ini ya. Oke. Nah, ini kemarin simbolnya sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi inputnya cuma satu sesuai dengan namanya D ya. Jadi inputnya cuma D. Sedangkan di output biasanya ada dua, yaitu Q atau outputnya sama Q not atau invertednya ya. Jadi kalau Q sama Q not ini hanya invertingnya aja ya. Oke.
Kemudian karena dia sinkron, yang D flip-flop sinkron, maka di sini inputnya juga ada tambahan yaitu faktor clock. Clock juga sudah pernah kita bahas di video tentang clock. Kalau Anda juga belum paham, Anda lihat lagi ya tentang D flip-flop ya. Oke, sedikit saya ulangi tentang D flip-flop. Kemarin karakteristik D flip-flop adalah apa? Karakteristik D flip-flop adalah intinya adalah kalau dia state selanjutnya adalah membuat dia jadi 0. Ini ya tabel kebenarannya ya. Bahwa berarti D-nya adalah 0 ya. Sedangkan kalau dia state selanjutnya adalah selalu 1, berarti D-nya adalah 1. Jadi dia seperti data set ya, atau men-set data, maka sebagai D flip-flop. Oke. Nah, nanti yang paling penting sebenarnya kalau dalam mendesain adalah tabel yang ini, atau tabel eksitasi. Tabel perpindahan dari satu state ke state yang lain. Jadi karena ini 1 bit, jadi kemungkinan perpindahannya hanya ada 4 ya. Jadi Anda ingat-ingat. Kemudian ada 4, yaitu dari sini, dari 0 ke 0. Balik lagi, ini yang ini ya, 0 ke 0. Kemudian 0 ke 1. 0 ke 1, kemudian 1 ke 0, 1 ke 0, yang ini, dan ini 1 ke 1. Oke. Nah, di D flip-flop mungkin perlu Anda ingat lagi karakteristiknya seperti apa, bahwa pokoknya intinya ini, intinya Q-next-nya aja dilihat ya. Kalau Q-next-nya 0, berarti D-nya adalah 0. Ya. Kalau Q-next-nya 1, D-nya adalah 1. Jadi yang seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, intinya adalah dia akan men-set ya, men-set jadi sesuai dengan inputan D-nya. Kalau D-nya 0, jadi apapun nilainya yang dari waktu sekarang ke waktu selanjutnya dia akan di-set ke 0. Tapi kalau D-nya 1, nah nanti dirubah di state selanjutnya adalah berubah menjadi 1. Nah, oke, ini kita coba masuk ke perhitungannya ya. Mungkin agak rumit, jadi mungkin Anda perhatikan pelan-pelan. Kalau nanti ada yang kurang paham, Anda bisa playback lagi ya yang bagian mana yang kurang paham ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa Anda lihat bahwa ini kira-kira berapa bit. Oke, ini 2 bit ya, benar ya. Karena kenapa 2 bit? Karena outputnya kita menggunakan 2 lampu, jadi 2 bit ya. Dan di sini akan kita kodekan A dan B ya. Jadi lihat ya, ini A yang bit yang kiri dan B yang bit yang kanan ya. LSB sama MSB ya. Oke. Kemudian ini sama, jadi ini 2 bit ya, dia akan berpindah state seterusnya. Oke. Nah, kemudian sesuai soal tadi diminta kita menggunakan D flip-flop. Dan tadi udah dibahas tentang D flip-flop. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk desain kita akan hanya menggunakan tabel eksitasinya. Jadi mungkin ini hanya saya ambil bagian tabel eksitasinya ya. Ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan, nanti akan kita pakai bagaimana caranya ya. Nah, kemudian karena ini ada 2, kita akan menggunakan perhitungannya menggunakan bantuan keymap ya. 2 bit ya, karena ini 2 bit berarti keymap saya juga 2 bit ya. Jadi ini gambarannya kurang lebih seperti itu nanti. Nah, nanti dalam bentuk rangkaiannya karena ini juga 2 bit, mungkin saya tunjukkan dulu bentuk rangkaian dasarnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Kurang lebih nanti ada 2 buah elemen memori yang akan kita pakai. Jadi DA dan DB. Jadi DA ini nanti adalah outputnya ini akan menjadi outputnya A. Sedangkan yang dari B ini outputnya akan menjadi outputnya B ya. Oke. Nah, nanti intinya ini adalah bagaimana kita mendesain ini supaya output ini mau dimasukkan kemana. Apakah ke sini, apakah ke depan, dan seterusnya. Ini juga sama, nanti outputnya mau dibalikan kemana dan sebagainya. Nah, ini akan kita hitung dengan menggunakan keymap ya. Oke. Oke, ini saya ulang ya, karena ini pakai 2 bit, maka keymapnya juga ada 2 ya. Jadi ini ada 2, yaitu A dan B. Oke. Karena B-nya di belakang, mungkin saya akan hitung terlebih dulu ya. Maka di sini ini menghitung bagian B dulu, baru nanti kita menghitung bagian A ya. Oke. Karena B adalah bit paling belakang atau LSB ya. Kemudian kalau A itu MSB. Oke. Kita coba hitung dulu bagian yang B dulu ya. Ini mungkin agak susah, mungkin tolong perhatikan dengan seksama. Oke, pelan-pelan ya. Ya, pertama ya. Oke, kita akan lihat bagian B. Ini yang B. Berarti nanti untuk state-nya itu yang dilihat hanya perpindahan yang bagian B aja, berarti yang bit terakhir aja ya. Berarti yang ini, berarti kalau ini ke sini adalah 0 ke 0. Jadi bisa Anda lihat nih 0 ke 0. Kalau ini ke sini 0 ke 1. Sedangkan di sini 1 ke 1. Ini 1 ke 0. Itu lihat perpindahan bitnya ya. Jadi yang dilihat karena ini kita lagi memperhatikan B, berarti yang kita lihat adalah perpindahan bitnya ya. Oke. Nah, sekarang state-nya ada di mana? State-nya ada di 00. Ini Anda lihat ya, hati-hati ya. State-nya ada di 00.
state-nya dari 0, 0 ya. State-nya ada di 0, berarti ada di sini. Oke, kita lihat di state 00, state 00, lihat ya, state 00 di sini. Sama lagi yang ini. Perpindahan bitnya berapa dari state 00? Oke. Dari state 00 nya adalah perpindahan bitnya adalah dari sini ke sini kan ya. Cuman nih yang Anda lihat adalah 0 ke 0 kan, karena dia yang paling belakang. Lihat dia yang paling belakang ya. Oke, karena dia yang paling belakang, Anda lihat. Kita lihat perpindahan 0 ke 0 transisinya. Yang menyebabkan 0 ke 0 itu nilai D-nya berapa? Kita lihat tabel di sini. 0 ke 0 berarti D-nya adalah nilainya adalah 0. Nah, di sini akan kita masukkan dengan nilai 0. Ya, ini dapat 0 ya. Oke, mungkin Anda paham. Mulai paham ya. Oke. Kemudian kita beralih ke state kedua. State kedua yang mana? Ini state pertama ya. Ini state pertama, ini state kedua. 10. 10 itu sebelah mana? Ini ya, A-nya 1, B-nya 0, berarti sebelah sini. Kita akan fokus di sini. Nah, di state 10 bisa Anda lihat ya. State 10 itu perpindahan transisinya dari mana ke mana? Dilihat yang bit B aja ya, bit terakhir aja ya. Berarti dari 0 ke 1 ya. Berarti yang berpindah bit hanya 0 ke 1 transisinya. Dari 0 pindah ke 1. 0 pindah ke 1, kita lihat tabel transisinya. 0 ke 1, nilainya 1. Berarti ini akan saya isi dengan nilai 1 ya. Oke. Ini Anda udah masuk ke state 2 ya. Jadi Anda sudah mulai paham kan ya. Oke, kalau Anda belum paham, silahkan replay kembali. Oke, sekarang kita masuk ke state selanjutnya, state ketiga ya. State berapa ini? 11 ya. Oke. State 11 ada di mana? Oke, state 1 ada di sini ya. A-nya 1, B-nya 1. Berarti nanti kita akan mengisi bagian sini ya. Oke. Kita lihat di state 11 ini dilihat perpindahannya yang LSB-nya yang paling B, yang paling kanan, dari 1 ke 1 ya. Lihat ya, ini 1 ke 1, nilainya berapa? Transisinya 1 ke 1, berarti D-nya adalah berapa? 1 ya, benar ya. Berarti ini nilainya adalah 1. Oke, jadi kita udah mengisi bagian state 3 ya. Udah, Anda udah mulai paham. Sekarang kita mengisi bagian state keempat, yaitu 01. 01 di sebelah mana? 01. Oke, 01 nilainya berapa? Dilihat transisinya, transisi yang paling belakang, karena ini bit B. 1 berarti ini pindah ke 0 ya, 1 ke 0. Anda lihat 1 ke 0, nilai D-nya berapa? Oke, nilai D-nya 0 ya. Oke, jadi kita udah bisa melengkapi untuk bagian yang B ya, yang B dulu ya, atau yang bit yang paling kanan ya, bit paling kanannya. Oke, nanti kita sederhanakan setelah ini. Kita isi dulu yang bagian A dulu. Bagian A gimana caranya? Gimana caranya adalah sama persis seperti yang bagian B tadi. Oke, cuman sekarang yang transisi yang dilihat adalah yang bagian A atau bit yang depan ya. Bit yang depan itu yang mana ya? Ini ya, ini berarti ini 0, ini 1, ini 1, ini 0 ya. Oke, saya ulang lagi, yang dilihat hanya bagian yang depan. Kalau tadi B yang dilihat kita bagian belakang, sedangkan kalau A yang dilihat adalah bagian depan. Oke, kita mulai dari yang state pertama dulu, 00. 00 berarti yang sebelah mana? Yang ini ya, ini 00 ya. Oke, ini 00, kita isi sebelah sini. Nilai perpindahan transisinya berapa? Kita lihat dari sini ya. 0 ke 1 berarti ini kayaknya, ini ke 0 ke 1 kan ya. Oke, kita cek di sini, 0 ke 1 nilainya berapa? Transisinya adalah 1 ya. Berarti di sini nilai 00 di sini adalah 1. Oke, Anda paham ya, ini state pertama. Di state kedua 10, 10 ada di mana? 10 ada di sini ya, 10 ya. Oke. Di state ini perpindahan bilangan bit A-nya dari berapa ke berapa? Ya, dari 1 ke 1 ya, dari 1 ke 1. 1 ke 1 berapa transisinya? 1 ke 1. Nilai D-nya adalah 1 ya. Berarti ini kita isi dengan angka 1. Oke. Ini kita udah masuk di state 2. Sekarang masuk di state 3. State 3 berapa? Nilainya adalah 11 ya. Oke, di state 3 11 berarti kita akan isi bagian sini 11. Nah, di 11 ini transisinya berapa? Ingat yang paling depan ya, 1 ke 0. Lihat ya, 1 ke 0. 1 ke 0 transisinya apa? 1 ke 0 adalah nilai D-nya adalah 0. Berarti ini akan saya isi dengan nilai 0. Iya, oke. Ini akan saya isi dengan nilai 0 ya. Oke.
Nah, ini udah state 3. Sekarang state keempat, yaitu 01. 01 bagian mana di sini? Nah, 01 bagian sini ya. 01 berarti kita akan isi bagian sini. Kita lihat lagi transisinya adalah 0 ke 0. Lihat ya, 0 ke 0. 0 ke 0 berarti di sini berapa? D-nya adalah 0. Oke. Berarti ini akan kita isi dengan 0. Oke. Nah, kemudian ini gimana cara menyederhanakannya? Anda ingat lagi di bagian penyederhanaan fungsi di Keymap ya. Oke, untuk bagian B, saya hanya lihat yang satu aja pakai menggunakan SOP, sum of product. Jadi yang ini hasilnya berapa untuk yang ini? Ya, betul ya. Kalau kita lingkari sini, ini adalah nilainya hanya A ya, karena ini A ya. Oke, kita udah dapat untuk DB sama dengan A ya. Oke. Nah, sekarang bagiannya A. Yang bagiannya yang kita lingkari mana? Oke, betul ya, yang ini ya. Nah, nilainya berapa? Iya, betul, B not ya. Oke, B not ini karena saya agak sulit nulisnya, saya tulisnya seperti ini ya. Ini sebenarnya B not ya. Nanti ini Anda tulis dengan B stripnya di atas ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan fungsinya. Nah, nanti step selanjutnya adalah kita menggambarkan rangkaiannya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke gambar rangkaiannya ya. Jadi paling pertama, karena 2 bit, paling simpel kita akan butuh 2 elemen memori ya. Berarti saya akan siapkan dulu di sini sebuah gambar yaitu D flip flop 2 buah ya. Jadi kenapa ini A dan B? Tadi sudah saya jelaskan, A itu bit yang paling depan, sedangkan B itu bit yang paling belakang ya. Oke. Kemudian tadi kita udah punya persamaan ya. Ini persamaannya saya ambil dari yang tadi, bahwa persamaan B itu adalah A, sedangkan persamaan A itu adalah B not ya. Oke. Nah, langkah pertama biar gampang, biar ini kita paham. Di sini ada simbol clock. Nanti simbol clock ini akan kita sambungkan ke clock ya, biar simpel ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini sudah saya sambungkan. Dan ini sebuah bentuk clock. Kita menggunakan bentuk yang seperti ini. Ini saya menggunakan kecepatan 1 Hz. 1 Hz kurang lebih 1 detik ya. Dengan duty cycle 50%. Jadi nanti kalau kita lihat sekuennya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini saya sambungkan ke clock ya. Ini saya sambungkan ke clocknya masing-masing ya. Oke. Ini baru bagian clocknya aja. Oke. Langkah pertama kita akan lihat yang bagian B-nya dulu aja ya, paling gampang ya. Kita melihat DB, bahwa DB ini adalah inputnya dari A ya. Oke. Ini agak sedikit berbeda dengan rangkaian kombinasionalnya. Jadi ini berarti ini harus saya sambungkan bahwa DB ini adalah masukan dari A. Berarti outputnya A, key A ini akan saya sambungkan sebagai inputnya di DB. Ya seperti ini ya, ini akan saya sambungkan ya. Oke, agak sedikit berbeda. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini saya ulang ya. Jadi ini adalah bahwa nilai B atau D di B ini adalah keluaran dari output di A ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B ya. Kita pindah ke bagian B. Jadi fungsinya adalah DA ini adalah P not ya. Berarti ini nanti DA inputannya A ini adalah P not ya. Jadi P not bisa Anda ambilkan dari sini atau ambil dari sini. Tapi nanti Anda kasih dengan inverter ya. Jadi masuk ke sini. Ya, jadi nanti kalau saya sambungkan bentuknya kurang lebih jadi seperti ini. Ya, nanti bentuknya kurang lebih jadi seperti ini ya. Jadi saya ulang lagi bahwa DA inputan dari A ini adalah output dari B di notkan, dikasih inverter ya, dikasih not, jadi seperti ini. Oke. Nah, langkah terakhir supaya inputnya kelihatan, berarti di masing-masing output ini mungkin simpelnya akan mau saya kasih lampu atau probe ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya nanti seperti ini ya. Jadi masing-masing keluaran dari flip flop A dan flip flop B ini akan kita kasih probe ya, kita kasih lampu di sini. Anda boleh kasih lampu, boleh kasih probe ya. Oke. Nah, oke, supaya dapat insight yang bagus, saya coba simulasikan menggunakan tool EWP ya. Nanti Anda bisa coba pakai EWP, bisa Anda coba pakai Proteus ya. Disarankan sih pakai Proteus ya. Oke. Kemudian saya ulang lagi nih biar kelihatan, saya set clocknya adalah 1 detik ya. Kalau saya terlalu cepat nanti nggak akan kelihatan ya. Oke. Ketika ini saya simulasikan, kita lihat state-nya apakah benar ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kita coba. Nah, oke. Awalnya 00, 10, 11, 01, kembali ke 00.
Oke, ini saya perlambat ya, ini dengan 0,5 Hz. Itu saya ke 50%. Kita lihat pindah 10 11 01, kemudian 00. Oke ya, 00 10 11 01 00 ya. Oke, jadi dengan demikian Anda sudah bisa belajar membuat rangkaian sekuensial menggunakan D flip-flop ya. Jadi nanti silakan Anda coba sendiri. Anda bisa menggunakan EWP atau menggunakan Proteus, disarankan pakai Proteus ya. Jadi mungkin di video selanjutnya kita coba dengan contoh yang selanjutnya, contoh dengan yang lain. Oke, kita jumpa di video selanjutnya ya. Silahkan Anda coba. Nanti kalau ada kesulitan atau ada kegagalan, silahkan berikan komentar di bawah ini ya. Terima kasih.